Alhamdulillah hamdan katsira wa kafa lahu abadal mu'minuna khalisan daima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masih hadir Sabtu subuh Masjid Al-Quran yang dirahmati Allah. Setelah memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa selawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita manfaatkan waktu yang kita sepakati untuk bertemu dalam satu pekan satu kali, dan bulan ini minggu yang kedua dari Februari atau kedua ya, dan awal bulan Sya'ban. Mungkin belum sampai 2 bulan atau 1 bulan setengah dari saya menyampaikan materi di sini dan menutup bab sabar. Kita awali pembahasan ini dengan mengungkap sedikit bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban itu bulan yang ada antara Rajab dan Ramadan. Rajabnya bulan terkenal, Ramadannya apalagi. Sehingganya bulan Sya'ban ini ada istilah dilupakan. Ini belum dicatat. Yang menyampaikan bulan ini dilupakan itu bukan kesimpulan kita, Rasulullah. Sekarang kok Rasul mengatakan bulan Sya'ban ini dilupakan banyak orang. Kita balikkan ke perasaan hati kita masing-masing. Punya tidak kita perhatian terhadap bulan ini? Punya nggak kita perhatian terhadap bulan ini? Kemarin hingar-bingar kita Rajab itu, mulai dari awal, apalagi kemudian 27 Rajab itu Isra Mi'raj, kan? Ngapa nggak lanjut? Setelah Isra Mi'raj ngapa tidak lanjut? Kita isi sekalian pengajian-pengajian menyambut bulan suci Ramadan, gitu. Karena namanya menyambut kan sebelum benar-benar datang. Dan kalau Ramadan datang itu harusnya disambut seperti kita menyambut pengantin atau menyambut besan. Besan akan datang, kita sambut dari awal, kita repot. Semua orang kita libatkan, pembentukan panitia, panitia teras dulu dan seterusnya. Ayah, saya minta maaf, kemarin saya dapat undangan Al-Quran di sekitar Al-Quran. Rupanya jadwal saya ke tempat lain. Jadi bulan ini bulan dilupakan, itu komentar Rasul. Dan kita mari ya, feedbacknya gitu, bener gak kita ini anggap biasa-biasa saja bulan Sya'ban ini? Tapi Ramadan ditunggu-tunggu. Itu statement Nabi mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan dilupakan itu apa? Ketika seorang sahabat memperhatikan tingkah laku Nabi di bulan Sya'ban, terutama tentang puasanya. Dan jarang sahabat itu berani mendahului Nabi ya, dengan punya
sahabat apa terus ngomong ke Nabi itu jarang. Saya mengamati yang paling tidak ada dua. Yang satu itu ketika Nabi sakit, berani megang panasnya Nabi. Berarti orang ini dekat banget. Panas sekali Nabi. Ada sahabat berani megang. Panas sekali Nabi. Oh iya, panas saya ini 2 kali lipat dari manusia biasa. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Sahabat yang berani megang tubuh Nabi dan merasakan panas, dan Nabi menimpalinya, panas saya ini 2 kali lipat dari panasnya manusia biasa. Nah, itu kira-kira berapa derajat itu? Nah, manusia biasa 35. Nah, sudah ada keruan. Kok nggak pingsan, kan itu bahasanya kan. Nah, sahabat yang nanya, kok panas Nabi? Ditimpali dengan panas saya 2 kali lipat dari manusia biasa. Sahabat itu langsung memberanikan diri ngomong, kalau gitu Nabi pahalanya 2 kali lipat dong. Itu jarang-jarang nggak ada sahabat berani ngomong gitu. Seharusnya yang ngomong kayak gitu kan Nabi. Makanya pahala saya 2 kali lipat dari kalian. Maksudnya gitu. Ini enggak, sebelum Nabi ngomong gitu ada sahabat sudah ngomong, kalau begitu pahala yang Nabi terima 2 kali lipat. Dan Nabi jawab, iya. Iya, benar. Nah, artinya kadang-kadang kita ini boleh, seakan-akan kesimpulan, boleh dului Nabi. Tapi untuk hal-hal yang tidak terlalu prinsip dalam agama. Dan kebetulan istihad atau komentar itu benar, tidak terlalu salah. Silahkan dului. Nah, ternyata ini di persoalan Sya'ban ini, hadis ini juga ada sedikit mirip dengan itu. Nabi, kuperhatikan kamu nih bulan ini beda. Apa bedanya? Belum pernah aku lihat, kuperhatikan kamu puasa sunnah. Belum pernah kuperhatikan kamu puasa sunnah lebih banyak dibandingkan bulan-bulan lain yang melebihi bulan ini. Kalau puasanya Nabi di bulan Ramadan pasti sepenuh umur bulan Ramadan. Apa 29 apa 30? Tinggal itu. Tidak ada puasa Ramadan 28. Tidak ada puasa Ramadan 31. Jadi bahas bulan Komariah itu jangan terbawa ke bulan ini Masehi atau Samsiah. Bulan Masehi dengan hitungan matahari, apa perputaran matahari apa gimana. Nah, kalau bulan Komariah berdasarkan bulan kita itu. Munculnya hilal gitu kan. Munculnya hilal, nanti terakhir habis akan ada hilal berikutnya. Kalau hilal belum muncul digenapkan 30. Kalau hilal sudah muncul ya berarti besok sudah Syawal kan gitu. 29 saja puasanya atau 30 ketika hilal belum muncul. Nah, Nabi itu selain Ramadan yang puasanya paling banyak di bulan-bulan selain Ramadan. Diamati oleh seorang sahabat ini tadi, kok bulan Sya'ban ini paling banyak itu sampai kemudian sahabat lain menilai kira-kira berapa ya? Hampir 2/3. Kalau usia bulan Sya'ban itu 30 hari, Nabi puasa di bulan Sya'ban ini bisa di atas 20 hari. Minimal ulama sekarang memberikan fatwa 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir, tapi jangan tanggal 29 atau nekat 30. Begitu udah 29, besoknya jangan lagi.
Karena itu tanggal meragukan. Kalaupun tanggal 30 itu ada, biarlah tanggal 30 itu kok kosong. Kamu nunggu 1 Ramadan. Biar ada jeda antara puasa sunnahku di bulan Sya'ban dengan puasa Ramadan. Maka ada syarat 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Sekarang sudah tanggal 17 Februari, Sya'bannya tinggal 23 hari lagi kita di puasa Ramadan. Berarti sudah tanggal 7 sekitar Sya'ban ini. Ya, tanggal 7. Berarti saya ngomong ini agak terlambat. 3 hari di awal, ini sudah tanggal 7. Kalau mau ngejar mulai besok berarti 3 hari 10. Nutup 10 Sya'ban kita punya puasa. Terus nanti di tengah-tengah 3 hari lagi. Di menjelang akhir 3 hari lagi. Itu syarat ulama. Kalau Nabi lebih banyak dari itu, artinya kita itu gak mungkin dului Nabi atau melebihi Nabi. Nabi paling banyak puasa sunnah di bulan-bulan selain Ramadan ini adalah bulan Sya'ban. Ketika sahabat nanya seperti itu, komentari seperti itu, kenapa Nabi kok kamu begitu? Jawabnya, ya, karena bulan ini bulan yang sering dilupakan oleh banyak orang. Loh. Tidak jawab yang lain, Nabi jawabnya begitu. Ini kan menimbulkan penasaran juga. Kalau kita balikkan, karena bulan ini bulan yang sering dilupakan banyak orang, aku gak mau lupa. Nah supaya aku ingat, makanya aku buat puasa. Supaya ingatnya agak banyak dan ingat terus, makanya aku puasa sunnahnya di Sya'ban ini agak banyak dibanding bulan yang lain, biar aku tidak melupakan bulan ini. Biarlah orang lain banyak melupakan. Kalau kita buat putar-putar omongan, nalarnya gitu. Namanya filosofi jawaban Rasul itu kita coba lakukan. Jangan lupakan bulan Sya'ban. Manfaatkan bulan Sya'ban ini menjadi momen yang baik. Setidaknya untuk berlatih. Berlatih puasa berarti di bulan Sya'ban. Kalau bulan-bulan yang lain Bapak Ibu Senin Kemis, kalau bulan-bulan yang lain Bapak Ibu puasa Daud. Jadi kalau puasa Daud kan sehari ya, sehari tidak, sehari ya, sehari tidak. Hitungannya bisa 15 atau 16 hari. Nah ini Nabi hampir 20-an. Ulama menyarankan ke kita nggak sampai 10 karena 3 kali 3 9. Yang minimal syarat ulama ini 3 di awal udah hampir terlambat. Ngaji ini mestinya di tanggal 1 Sya'ban. Tapi Sabtu kemarin Ustaz Saiful. Ini saya berdua. Oke, belum terlambat jadinya. Ya agak terlambat, ngawali aja. Awal Sya'ban 3 hari, tengah Sya'ban 3 hari, akhir Sya'ban 3 hari. Tapi yang 3 hari di akhir Sya'ban saya berikan sinyal. Kalau sudah masuk tanggal 29, stop. Walaupun ada tanggal 30 Sya'ban. Takutnya Syawal Ramadan udah muncul, hilang udah muncul, berarti nanti tempuk gitu. Jadi untuk membedakan mana puasa sunnahmu, mana puasa wajibmu, jangan terlalu akhir. Sampai ke 28 lebih bagus. 29, oke, stop, jangan puasa lagi. Jangan pula yang tadi kenapa ulama nyarankan 3 jadi 10. Kita ini ada sedikit direm ya. Direm bahwa amalan ibadah kita ini gak ada yang melebihi Rasul. Gak ada. Dan jangan pernah ada komentar atau punya statement ada orang bisa beribadah melebihi Rasul. Gak ada. Termasuk para ahli, mohon maaf, calon-calon kandidat doktor
Hindari betul-betul hindari membuat statement. Kalau saya menemukan metode atau ada orang menemukan metode mendidik umat, metodenya lebih baik dari yang dilakukan oleh Rasul, maka umat yang dia didik akan lebih baik dari umatnya Rasul. Itu batal betul omongan kayak gitu. Bahaya. Saya belum jadi mahasiswa aja udah menolak. Begitu saya jadi mahasiswa, saya tentang betul dosen saya. Betul. Dan alhamdulillah 1 lawan 2, 2 dosen tersebut menyadari. Pada akhirnya saya didukung banyak teman. Tidak ada orang punya teori lebih baik membina umat ini melebihi yang dilakukan oleh Rasul. Walaupun kamu akan doktor di bidang apa, tidak usah nyombongkan diri ngomong begitu. Metode-metode yang kita buat itu niru beliau dan tidak ada yang pernah sempurna. Kadang kita hanya teori saja, pelaksanaannya belum tentu. Jauh panggang dari api. Kalau Rasul itu totalitas, makanya umatnya jadi umat terbaik. Umat terbaik yang dibina oleh Rasul. Lah hadis sendiri udah bilang sumal amsal. Kemudian agak mirip, pengertian agak mirip itu standarnya makin turun kualitasnya. Kok kemudian muncul belakangan? Gitu. Ya soal kalau metode itu kemudian dibuat kurikulum gitu ya. Kurikulum selalu berubah. Berubah itulah ciri khasnya kurikulum. Kalau tidak berubah bukan kurikulum. Ya sebenarnya kan bukan kurikulum. Kalau saya lebih kepada tindakan kelasnya yang harus selalu. Ya kurikulumnya boleh permanen, tapi cara mengajarkannya kan gitu. Ya kitabnya itu saja dari dulu pondok itu saja, tapi lain guru, lain murid, lain suasana, lain kelas, ajarkannya berbeda, tidak ada. Ya saya pengalaman mengajarkan buku 1, buku 2 Balaghah, sastra Arab, lain kelas lain tahun lain. Gitu. Pencapaiannya itu ada yang 3 tahun buku 1, buku 2 selesai, ada yang 3 tahun tuh buku 2-nya hanya dapat separuh, ada yang hanya dapat sepertiga awal saja buku 2-nya. Itu buku 1-nya selalu selesai. Tasbih, Wajas, Kinayah selesai. Itu sastra Arab. Memang agak sulit mengajarkannya ke anak-anak. Bisa nggak bisa, diterima nggak diterima, tetap diajarkan karena itu ciri khas pondok. Anak harus ngerti buat perumpamaan, anak harus ngerti buat kiasan, anak harus ngerti bahasa sindiran. Disindir saja akhirnya sudah paham gitu. Disindir saja sudah paham. Itu pelajaran agak sulit di pondok. Maka di luar lagi belum bisa saya tinggal. Untuk pelajaran yang saat itu Jumat, Sabtu saya harus kesana ngajar itu. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali ke Sya'ban ini. Mari menjadi bulan, jangan kita lupakan bulan Sya'ban. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya ada perkenalan dengan sebelum Pak PJ yang ini, ada PJ sebelumnya. Saya khotbah, saya bilang gini, Ramadan itu bulan pertandingan, menentukan kalah menang. Kalah menangnya makanya kemudian ada Yaumul Aid, Idul Fitri, bulan kemenangan gitu akhirnya, hari kemenangan. Menang dari apa? Kan banyak orang nanya begitu. Ini hari kemenangan, Idul Fitri. Menang dari apa? Menang dari kita melawan hawa nafsu. Nah berarti ini bulan pertandingan. Bulan Ramadan bulan pertandingan. Apa yang harus kamu lakukan untuk memasuki bulan pertandingan? Ya tanding aja Pak. Gak bisa begitu. Hah? Ini saya ngomong agak, nada saya juga agak tinggi, mohon maaf. Karena memang saya bukan makhluk halus. Nah ini makhluk kasar. Tapi dengan nada
merasakan. Niat saya ya mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kita semua. Coba, bulan Ramadan bulan pertandingan. Apa yang kamu lakukan menghadapi pertandingan? Event pertandingan akan oke lah. Pak mantan kabar keserah. Saya menyebut gitu. Insya Allah hari Senin katanya pembukaan MTQ. Ya Pak ya, yang terlibat, yang dipanggil, yang jadi panitia. Dan terus misalnya kita ini ada di kecamatan Lubuk Raja, ditanya tanggal 25 Februari hari Senin pembukaan MTQ, hari Minggunya pendaftaran. Kalau misalnya saya tanya ke Pak Camat Lubuk Raja atau Pak Tua Lubuk Raja, apa yang sudah kamu lakukan? Kafilah Lubuk Raja, apa yang kamu lakukan untuk ikut tanding besok? Ya datang aja Pak. Loh pasti saya marah. Tapi kalau jawaban Pak Tua dengan Pak Camat sama, oh kami sudah mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan. Kembali saya tanya kemudian, baik desa Batu Mata 1, Batu Mata 2 atau Marta Jaya, karena Marta Jaya Pak Mis yang ada wilayah Lukman itu di Marta Jaya. Tidak bisa putus anak Lukman tanpa Pak Kades Marta Jaya. Pak Kades Marta Jaya gitu. Oh 2 PKD ya. Apa yang kamu persiapkan untuk tanding kemarin sebelum mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan? Oh kami udah gini. Alhamdulillah. Karena sudah ada persiapan, alhamdulillah. Misalnya kan tim cerdas cermat, kebetulan anak Lukman tadi menang. Nah ini yang akan tanding nanti di tingkat kabupaten. Sehingga akhirnya kesan gitu seakan-akan anak pondok Lukman melawan dari Kedaton sana Pondok Andur. Padahal itu bukan utusan pondoknya kan, utusan desanya. Dan bahkan kemudian ada istilah TC. Nah mestinya Rajab, Sya'ban, masuk Ramadan bulan pertandingan, kita ini mestinya bulan Rajab dan Sya'ban, terutama Sya'ban ini cobalah lakukan TC. Jadi salah besar kalau ada orang menjawab apa yang kamu lakukan memasuki bulan Ramadan nanti. Ya saya akan beribadah dengan serius. Gimana bisa serius kalau kamu tidak melakukan satu persiapan latihan yang matang? Di sana nanti itu tinggal bertanding, bukan baru nak melakukan apa? Kalau Anda akan targetkan saya ingin khatam 3 kali dalam 1 bulan, berarti 10 hari khatam sekali. Kalau para ulama dulu bisa 30-40 kali 1 bulan Ramadan. Kita susah. Paling tidak 3 kali deh. Kalau ingin khatam 3 kali khatam Quran dalam 1 bulan Ramadan, berarti dari sekarang itu ya khatam Quran 30 juz dalam 10 hari. Silakan dibagi. Berarti 10 juz 3 hari harus selesai. Supaya 3 hari bisa selesai 10 juz. Dalam 10 juz itu berapa lembar? 1 juz itu 9 lembar. Misalnya begitu. Dan tinggal kalikan semua loh. Berarti coba. Berarti kalau sekali duduk setelah sholat saya harus berapa lembar? Silakan pakai matematik. Dan itu dilatih Sya'ban ini. Seharusnya dari Rajab udah lewat loh. Jadi kalau kita nggak lakukan pelatihan sekarang TC dengan matang, Ramadan kita akan gagal lagi. Haruskah selalu mengulang begitu. Padahal setiap waktu melintas di hadapan kita, pinginnya kualitas kita bertambah. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia yang beruntung. Yang hari ini sama dengan kemarin, dia tertipu. Dan siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, sungguh terlantar, malun. Nanti di Ramadan kita buat narasi ini masukkan Ramadan. Siapa yang Ramadan nanti itu tidak lebih baik dari Ramadan tahun kemarin gitu. Kenapa? Karena keteledoran kita tidak banyak melakukan
persiapan. Nah, minimal persiapan yang paling menonjol adalah puasa sunnah. Puasa sunnah mendekati bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Nabi bilang, Nabi kamu kok puasa banyak sekali di bulan Sya'ban ini dibanding bulan-bulan yang lain. Iya, karena bulan ini bulan yang dilupakan banyak orang. Kalau mau dilanjut, saya tidak mau termasuk orang yang melupakan. Biar saya ingat, maka saya isi dengan puasa. Itu kira-kira tebakan kita terhadap omongan Nabi yang selalu modelnya singkat. Kita sebagai umatnya itu perlu menelusuri. Itu namanya filosofi pembicaraan. Mari Bapak saudaraku sekalian, kita lakukan ini. Pada akhirnya saya akan apalah lebihnya lapar, apalah lebihnya puasa itu. Terus nanti apa lebihnya Ramadan ini diwajibkan, apa lebihnya lapar. Kalau mau tanya lebihnya lapar, kelebihan lapar dibanding yang tidak lapar, bisa juga kita bahasnya apa kelebihan miskin dibanding dengan yang kecukupan. Saranya itu, nah gitu. Satu, dia sabar dalam suasana sara itu. Satu. Yang kedua, sibuk nyari kerja, nyari duit, tidak sempat berbuat maksiat. Halo. Ini yang kadang-kadang kita tidak mau merinci. Betul, Bapak. Ada orang keunggulan orang miskin itu dua. Satu kan ya sabar kok sabar. Sabar dalam kondisi yang begitu tuh. Nah itu sudah nilai tersendiri. Yang kedua tuh karena dia sibuk nyari kebutuhan hidup, gak sempetnya untuk macam-macam. Nah itu. Yang ketiganya ya akhirnya dia banyak prihatin, banyak tirakat kalau bahasa sufi, banyak tirakat, banyak puasa. Nah, ini kelebihan, tiga kelebihan miskin dibanding yang kecukupan. Oke, karena Isra Mi'raj belum lama, saya bacakan hadis yang sering diceritakan di Isra Mi'raj. Wa Ali bin Abbasin wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nar fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Muttafaqun alaih. Ini riwayat dan saya bawa Riyadhus Shalihin buku 2. Yang sudah sampai tamatkan kemarin Riyadhus Shalihin buku 1, tapi baru selesai 2 bab. Di situ ada 15 bab. Di sini ada lebih dari 20 bab. 15 diambil 2 bab sudah alhamdulillah ya. Bab taubat sama bab sabar yang saya sampaikan selama ini sejak saya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang saya ingin seterusnya berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi walaupun rumah saya kebun jeruk, melewati banyak simpangan-simpangan, dan saya tadi salah berpikir sedikit melewati depan rumah Kori. Nah Kori, tahu pasti. Nah, hampir aja motor saya macet di situ. Kalau iya, nggak tahu siapa yang jemput. Ya harus dipasang dulu, kan? Tenggelam separuh, nekat aja, nggak lewat City Mall saya. Kalau mau lewat jembatan layang kan kejauhan ya. Dan saya ingin tetap berinteraksi dengan Al-Quran dan berusaha mendekat. Nanti lama-lama cari rumah agak dekat Al-Quran lah. Ya dicarikan ya. Insyaallah. Karena rumah sana itu rumah kajul, bukan rumah kami. Kami cuma tunggu-tunggu. Rumah kajul. Ya bukan rumah kami. Ya karena istri itu statusnya anak terakhir, mau gimana lagi? Saya ini turis, turut istri. Ada yang bilang kalah.
Mestinya kan istri saya tarik batu mata, kepala saya yang ketarik ke batu raja. Kan doanya Pak Ilyus. Baik, saya terjemahkan hadis tadi. Ini hadis sering disampaikan di Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj ada pengalaman ditunjukin ini kan. Salah satunya dari Ibnu Abbas, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, baik itu Pak Abbas, Abdullah dan Imran bin Husain, bahwa Nabi SAW itu pernah bersabda, ditampakkan kepada saya gitu, pada saat perjalanan itu, fil jannah, saya bisa ngintip surga. Ditampakkan ke hadapan saya itu, oh itu surga. Terus ngintip, liatin gitu. Makanya sekarang dikabarkan, faro'aitu aksara ahlihal fuqara. Maka kulihat di dalam surga itu penghuninya kebanyakan orang miskin. Yang kaya nggak usah sedih. Yang miskin bergembira lah. Saya lihat kebanyakan penghuni surga itu orang miskin. Ya. Watola'tu finnar. Nah, di kesempatan lain saya diperlihatkan neraka. Nah, di perjalanan berikutnya lihat neraka. Mama, lihat neraka. Kira-kira umatmu yang bakal masuk neraka siapa aja? Faro'aitu aksara ahliha an-nisa. Maka kulihat di neraka itu kebanyakan penduduknya, ahli neraka itu adalah an-nisa. Laki-laki jangan sombong. Kebanyakan isi neraka siapa? Wow, sombong itu berarti. Itu belakang tersinggung itu. Tersinggung gak Bu? Enggak, malah terima kasih. Sebelum Ibu ke sana sudah dapat informasi duluan. Maka dari sekarang Ibu siap-siap. Jangan termasuk dalam yang banyak itu. Wala tatabi aksara man fil ardi. Di bumi saja kita oleh Quran dilarang jangan ikut-ikutan kelompok banyak. Ini rata-rata kelompok banyak bangga. Hari ini kan yang menang berapa persen? Oh bangga. Quran melarang itu. Wala tatabi aksara man fil ardi. Jangan kamu ikut-ikutan dengan kelompok kebanyakan di muka bumi ini. Karena biasanya kelompok kebanyakan itu adalah kebanyakan yang kurang baik dalam konotasinya tanda kutip begitu. Dan kalau sekarang sudah diinformasikan kebanyakan penduduk neraka adalah wanita, ibu-ibu harus berani melanjutkan itu koma bukan titik Ustaz. Lanjutannya, tapi tidak termasuk saya. Harus begitu dong Bu. Berani nggak Bu? Berani, alhamdulillah. Nah, harus gitu muridnya Ustaz Karim. Muridnya Yuk Jabri ya. Harus koma itu tadi. Memang benar informasi Nabi. Waktu ngintip dan melirik ditampakkan oleh Allah. Lah apa perlunya Allah nampakkan itu? Biar pulang dari Isra Mi'raj bisa cerita. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Saya punya pengalaman waktu di Isra Mi'raj kan itu suruh lihat surga, suruh lihat neraka. Selain Nabi nggak ada. Kalau selain Nabi ada itu harus mati suri dulu. Ada orang di sini mau mati suri 3 hari nyawanya kelayapan. Gak mungkin dimasukin surga, gak. Nyawa itu suruh lihat neraka. Ketakutan balik nyari badannya lagi. Lah badannya sudah hampir dikuburkan, mau ditimbun, gerak-gerak bangun, baru hidup lagi. Itu namanya mati suri. Ada yang penduduk Al-Bahar sini yang ngalami kayak gitu. Terus begitu bangun, ini cerita yang mana? Cerita, Masya Allah, neraka itu kayak gitu, tobat aku. Biasanya gak lama ngomong tobat. Setelah itu jadi dukun itulah. Pingin ngalami kayak gitu. Itu disebut hidayah taufik. Hidayah yang gak diminta datang sendiri. Jangan, gak usah. Ya kalau mujur, kalau gak mujur ya sudah bablas selamanya. Oke.
Jadi di sini ada penyebutan dua-duanya harus kita sikapi. Salah satu cara menyikapi ibu-ibu tadi, biarlah nggak apa-apa, terima kasih udah dikasih tahu. Kebanyakan penduduk neraka itu wanita, tapi kan tidak termasuk kami. Kami insya Allah surga. Kami mau ngikut bapak-bapak kok. Dan kita udah belajar kok surat Az-Zukhruf, surah Yasin, ya kan? Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Kalau di Zukhruf itu lebih tegas lagi. Udkhulul jannah antum wa azwajukum. Orang-orang yang beriman masuklah surga, termasuk istri-istrimu aja. Nanti istrinya musul, anak-anak kita Pak. Oke aja semuanya, asal kompak kita akan ketemu lagi. Ada lagi yang qauna fil jannah itu. Nanti kita akan ketemu lagi dengan keluarga dengan syarat kompak. Nah, kompak tidak kompak itu kuncinya ada di ibu. Bapak cuma ngajar. Nah, kalau sudah namanya suami mengatakan redho pada istri, maka istri itu otomatis jaminan surga. Makanya Bu, berdoalah ninggal duluan ibu, biar bapaknya bisa ngomong aku redho. Dia melayani aku walaupun dia ninggal duluan, aku redho. Jangan ragu-ragu, silakan. Sudah dipenuhi panggilan Allah itu. Gimana Pak? Istrinya meninggal ini ada ganjalan ini itu, ada dosanya si ibu ini terhadap bapak? Enggak. Sudah terlalu baik dia melayani aku redho. Jaminan ibu masuk surga. Tapi kalau bapak yang meninggal duluan, ibu nanti nanya ke siapa? Dan bapak itu gak ada hadisnya. Ibu ditanya, Bu, suaminya ini gimana Bu? Ibu redho apa enggak? Walaupun ibu ngomong redho berkali-kali, bukan itu jaminan surganya bapak-bapak. Tapi kalau jaminan surganya ibu, redhonya suami. Kalau jaminan surganya bapak, bukan redhonya istri, enggak. Istri yang ini redho, istri yang lain belum tentu redho. Tapi kalau bapak penyabar, insya Allah ada jaminan. Disiapkan bidadari dan silakan dipilih yang mana saja. Apakah termasuk istrimu atau tidak tahu. Apa bidadarinya ganti orang lain. Itu kan kajian kita kemarin. Yang kedua, informasi tentang bahwa penghuni surga kebanyakan orang miskin. Terus kira-kira jaraknya antara orang miskin masuk surga dengan orang kaya masuk surga itu seberapa kan? Ada hadisnya. Penasaran nggak? Ya dukhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 'am. Rasul mengatakan orang miskin itu masuk surga. Sudah itu disusul dengan orang kaya. Jaraknya 500 'am. 500 tahun. Selisihnya orang miskin dengan orang kaya masuk surga itu selisihnya 500 tahun. Kenapa orang kaya itu lama? Karena harus mempertanggungjawabkan hartanya dulu. Orang miskin nggak enak ditanya. Udah langsung bablas saja. Ada keterangan tambahan yang lain di hadis yang lain itu kelompok masuk surga, masuk neraka. Yang tidak ada macet itu masuk neraka. Mau berkelompok kayak apapun langsung ringkes hari ini selesai masuk neraka. Tapi kalau kelompok masuk surga antrinya lama. Yang paling duluan itu orang miskin, baru deret berikutnya yang terakhir orang kaya. Nah itu gak enaknya orang kaya. Oke. Jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Satu hadis lagi penghibur kaya dan miskin. Ternyata para nabi itu ada yang kaya, ada yang miskin. Nabi kita lebih memilih miskin. Nabi Sulaiman lebih memilih kaya. Tapi dua-duanya mampu mensikapi fitnahnya miskin, fitnahnya kaya. Oke, agak diviralkan dikit di minggu-minggu ini. Ceramahnya Ustaz siapa itu di YouTube itu. Semua kita ini berbeda. Ya, tidak banyak yang lulus. Tapi hari ini
ini Allah membuat ujian, itulah. Ada yang lulus dengan tantangan ini, ada yang lulus dengan tantangan ini, ada yang lulus dengan tantangan ini. Ada yang lulus dengan tantangan jabatan, ada yang lulus dengan tantangan kekayaan, ada yang lulus dengan tantangan kemiskinan. Nah, kita sanggup nggak? Ada tantangan bahwa pilihan kita kalah. Jangan ribut dan kemudian mau akor kembali dan sebagainya. Tidak usah meributkan itu. Belum tentu. Kadang-kadang ada nggak terima, tetap nggak terima, ngedumel terus, itu salah juga. Jadi tantangan hidup kita memang beda-beda. Tapi kalau pas kemudian Allah mentakdirkan kita kaya, kayalah seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diajari oleh Nabi, kayalah kamu seperti Nabi Sulaiman. Dan pada akhirnya Nabi kalau ketemu Utsman bin Affan, ada bahasa sedikit sungkan. Nabi itu agak sungkan dengan Utsman. Dan Nabi juga sungkan dengan Ali. Jadi kalau Nabi itu terbuka pahannya, terbuka keleknya, agak ya namanya sesekali nyingkap ini. Begitu Ali lewat langsung ditutupinya. Entah karena Ali itu menantunya apa gimana. Tapi Ali punya keistimewaan. Apa itu? Karramallahu wajhah. Mukanya dimuliakan oleh Allah karena gak pernah melihat aurat orang lain. Auratnya sendiri aja gak pernah dilihat. Saya nerangkan kayak gitu, murid saya berani nanya, Pak Julius. Nah kalau auratnya sendiri gak pernah dilihat, waktu cebok gimana kan? Ya gak usah dilihat, ya pegangnya aja gitu. Kan ya tempatnya jelas, bendanya jelas. Kenapa susahnya gak usah dilihat? Nah itu Ali bisa, nah kita nggak bisa. Apalagi aurat orang lain. Nah itu yang membuat Nabi itu menghormati Ali dalam sisi itu. Menghormati Utsman dari sisi apa? Utsman itu sekaya itu, tapi nggak pernah telat sholat malam. Selalu puasa. Dan kalau sudah sedekah itu bukan main, kelewatan. Gak sama dengan habis-habisan. Nah itulah sama dengan yang dilakukan oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman kan juga pernah Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Di bagian ujung aja agak beda dengan Al-Ahqaf 15. Kalau kita kan lengkap, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai pada waslihni fi dzurriyyati sama. Terus waj'alni min ibadikas sholihin. Coba kita ajari yang doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati waj'alni min ibadikas sholihin. Punya siapa? Nabi Sulaiman. Punya kita. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ini harus sering-sering, Pak. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf 15. Dan setiap kita yang umurnya di atas 40 wajib hafal. Kalau nggak ngapalin itu dan tidak memperlakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, mau kapan lagi? Minimal taubatan. Nah, yang di tengah-tengah waslih li fi dzurriyyati itu agak berat. Perbaiki kehidupanmu, perbaiki anak turun. Pak Muiz sudah punya cucu, selalu berdoa ya Allah mudah-mudahan cucuku jadi anak yang soleh dan solehah. Perbaiki, solehkan anak keturunanmu, keluargamu dan anak keturunanmu. Itu berarti dimulai dari kita bisa jadi teladan. Kalau kita sendiri nggak bisa jadi teladan, gimana anak turun kita akan jadi teladan? Oke. Kembali pada tema ini, saya ingin buat satu kesimpulan. Silakan persiapkan matang-matang, jangan sampai Ramadan nanti kita bertanding laju kalah gara-gara kita melupakan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini jangan diteledorkan, tolong hargai manfaat
walaupun bulan Sa'ban ini bukan bulan haram, bulan suci, dan Ramadan nanti kan bulan agung, bulan mulia. Bulan ini memang tidak ada bahasanya keistimewaan dibanding bulan lain, tapi harus diperhatikan sebagai bulan persiapan. Contoh Nabi adalah banyak-banyak puasa. Nah, supaya puasa kita nanti dalam pertandingan tidak akan kalah. Yang ingin saya satukan antara miskin dan kaya adalah Ramadan bulan penyatu antara miskin dan kaya. Yang kaya tidak malu-malu berinfak, karena orang miskin pasti mau nerimanya. Yang miskin tidak malu-malu nerima sedekah, karena datang kemudian dijamin makan, buka puasa dan sebagainya. Itu sudah merupakan adat kebiasaan dalam bulan Ramadan. Kaya miskin sama-sama tidur di masjid bukan hal yang aneh, karena dua-duanya juga akan mengejar iktikaf. Maka sampai akhir sekalipun zakat fitrah gunanya adalah tuhmatan lil masakin wa tuhratan lis shaimin. Kata shaimin ini bisa diganti tuhratan, lawan kata miskin, kaya, agnia. Tuhratan lil agnia as-shaim wa tuhmatan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang kaya yang berpuasa. Bagi yang berpuasa dan kebetulan kaya, itu zakat fitrah menjadi pembersih. Yang kaya dan berpuasa, yang berpuasa dan dia kaya. Dan fungsi zakat fitrah adalah memberi makan yang miskin. Tidak usah diragukan soal puasanya orang miskin, itu loh maunya itu. Yang miskin dah pasti puasa lah gitu. Tapi yang kaya belum tentu puasa. Makanya kalimatnya tuhratan lis-shaimin, pembersih bagi orang-orang yang puasa. Puasa yang mana yang perlu dibersihkan? Yang kurang zakatnya, yang cari rezekinya masih kecampuran haram-haram dikit. Membersihkannya kapan? Ya pada saat kita keluarkan zakat fitrah. Nah, inilah pertemuan antara dua kubu. Nah, kalau dibuat kubu yang mungkin selama ini ada jenjang, likaila takuna dulatan bainal aghnia wal miskin, supaya tidak ada jarak antara fakir dan miskin, antara orang kaya dengan bainal aghnia didulukan. Yang selama ini memang buat jarak siapa ya? Aghnia. Miskinnya sih pingin. Miskin itu selalu pingin dekat. Miskin itu selalu ingin dekat pada si kaya. Tapi yang kaya ini yang membuat jarak. Lah orang kaya nggak pernah buat jarak itu Utsman. Kita yang kaya ini perlu mempelajari biografi Utsman, karena udah banyak yang mempelajari biografi Abu Bakar dan udah banyak yang mempelajari biografi Umar bin Khattab. Nah, biografi Utsman ini jarang yang mau mempelajari. Suatu saat cari momen untuk itu. Siapa Utsman dan bagaimana. Kalau sekalinya beliau berinfak seperti apa? Kalau sekalinya beliau korban, misalnya nyembelih berapa ekor onta dan sebagainya, itu perlu dipelajari. Dan dia jadi khalifah. Ada sedikit sih, ada sindiran atau barangkali tuduhan. Selama dia jadi khalifah itu, Utsman itu ada kekurangan katanya. Apa? Nepotisme. Nunjuk keluarganya untuk jadi pejabat-pejabat itu. Ujinya, cuman harus dibuktiin. Saya kurang sreg dengan tuduhan itu. Maka perlu dipelajari. Ya, Abu Bakar selama jadi khalifah, Umar selama jadi khalifah, Utsman selama jadi khalifah, dan itu selalu memang mereka ini difitnah. Apalagi Ali, banyak sekali peperangan zaman Ali. Saudaraku sekalian dirahmati Allah, mumpung Sa'ban masih ada, mari setidaknya kemudian yang sudah membiasakan Senin Kemis lebih diperbanyak. Syukur kalau sudah membiasakan puasa Daud, berarti Anda sudah 15-16 hari dalam satu bulan. Sekarang kalau bisa mentargetkan gitu. Tidak harus sama dengan Nabi, memang nggak mungkin kita bisa nyamain Nabi. Bisa jadi Nabi 20 hari lebih. Banyaklah puasanya dari tidaknya di bulan Sa'ban ini. Nah, kalau minimal kita, saran ulama, awal Sa'ban puasa
3 hari, tengah Saban puasa 3 hari, dan silakan minggu ini minimal 1 lah. Kemudian dilanjut tengah-tengah itu 3, nanti di akhir juga 3. Ini informasi kajian hasil mengkaji, kita amalkan. Kita amalkan, jangan selesai ngaji hanya lepas saja selesai mendengar. Nah, insya Allah pertandingan di Ramadan nanti kita akan sukses. Karena kesimpulan terakhir, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan memetik. Jangan dibalik. Selama ini kita bilang Ramadan bulan menanam, nanti kita petik di akhirat. Ternyata itu salah. Itu salah. Rajab syahrul menanam itu sahrul zar juga bisa. Rajab syahrul zar, Sya'ban syahrul syaki, dan Ramadan bagian syahrul hasad. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan bulan memetik. Bisa nggak kita di Ramadan itu tinggal memetik? Rasanya nikmat. Karena kita sudah tanam di bulan Rajab dan kita sudah sirami bulan Sya'ban. Sudah ketinggalan belum? Ya, sayang informasinya sekarang, dan mudah-mudahan Rajab kemarin kita udah nanam kebaikan. Ya. Kemudian Sya'ban ini mari kita sirami minimal dengan berbanyak puasa, dan Ramadan nanti kita akan memetik. Filosofi hidup harus dirubah. Kalau kemarin masih punya sangkaan Ramadan menanam, di akhirat nanti kita petik, itu salah. Yang benar sebenarnya di dunia kita menanam, nanti metiknya di akhirat. Tapi kalau bicara 3 bulan itu, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyirami, Ramadan tinggal metiknya. Tidak lagi kita repot karena sudah ala bisa, karena biasa 3 bulan kita jadikan berpacu dalam, gak ada lagi di TV Pak, berpacu dalam pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, tidak bijaksana kalau saya lanjutkan 6:15 menit. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Apapun kondisi kita berjuang sama-sama memanfaatkan potensi diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.